Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kejadian majmu'. Untuk kompetensi dasar dari materi ini bisa kalian cermati di sini. Kejadian majmu' itu adalah kejadian hasil penggabungan dari dua atau lebih kejadian sederhana. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu peluang kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersama-sama. Jika kejadian A dan kejadian B tidak saling lepas, maka PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Kalian cermati di sini, PA gabungan B itu adalah peluang kejadian A atau B. PA irisan B yaitu peluang kejadian A dan B. Sedangkan PA adalah peluang kejadian A, PB peluang kejadian B. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. 20 bola diberi nomor 1 sampai 20. Kemudian diambil sebuah bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola bernomor bilangan genap atau kelipatan 5. S atau ruang sampel itu karena ada 20, maka ini NS-nya yaitu 20. Misalkan A adalah kejadian terambil bola bernomor bilangan genap. Kalian perhatikan, nomor genap berarti 2, 4, 6 sampai dengan 20, diperoleh NA sama dengan 10. B adalah kejadian terambil bola bernomor kelipatan 5. Jadi kalian cari dulu kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, diperoleh NB sama dengan 4. A irisan B itu berarti kejadian terambil bola bernomor bilangan genap dan kelipatan 5. Bernomor genap dan kelipatan 5 kita tentukan dulu yaitu 10 dengan 20 diperoleh NA irisan B sama dengan 2 karena banyaknya ada 2. Kejadian tersebut termasuk dua kejadian tidak saling lepas karena irisannya itu ada. Peluang terambil bola bernomor kelipatan genap atau kelipatan 5 yaitu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Tinggal kita masukkan rumusnya, kita selesaikan, kita gantikan yang sudah ketemu tadi, NA dengan 10, NB dengan 4, NA irisan B 2, kemudian NS nya 20 diperoleh PA gabungan B sama dengan 3/5. Jadi peluang terambil bola bernomor bilangan genap atau kelipatan 5 yaitu 3/5. Contoh yang kedua, Sasa melakukan percobaan melempar sebuah dadu dan satu keping uang logam. Tentukan peluang muncul mata dadu prima ganjil atau gambar. S-nya berarti kita tentukan dulu. NS kita hitung yaitu ada 12. Misalkan A kejadian muncul mata dadu prima ganjil. Prima ganjil berarti 3 dengan 5. Ini pasalnya dengan A 3 dengan G, 5A 5G diperoleh NA sama dengan 4. B adalah kejadian muncul gambar. Kita tentukan dulu diperoleh NB sama dengan 6. A irisan B yaitu kejadian muncul mata dadu prima ganjil dan gambar. Kita tentukan dulu diperoleh NA irisan B sama dengan 2. Kejadian tersebut termasuk dua kejadian tidak saling lepas. Peluang muncul mata dadu prima ganjil atau gambar tinggal kita masukkan ke rumus seperti tadi. Digantikan NA-nya 4, NB-nya 6, NA irisan B 2, kemudian NS-nya 12 diperoleh PA gabungan B 2/3. Jadi peluang muncul mata dadu prima ganjil atau gambar yaitu 2/3.
Peluang dua kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Pada dua kejadian saling lepas, maka A irisan B itu sama dengan himpunan kosong. Jika kejadian A dan kejadian B saling lepas, maka PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Keterangannya sama seperti tadi. Sebagai contoh, dua buah dadu dilambungkan bersama-sama sebanyak 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 8. Kita tentukan dulu NS, karena 2 dadu berarti NS sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Misalkan A kejadian muncul mata dadu berjumlah 5. Kita cari yaitu 1,4, 2,3, 3,2, 4,1 diperoleh NA sama dengan 4. Yang B kejadian muncul mata dadu berjumlah 8. Kita selesaikan diperoleh NB sama dengan 5. A irisan B itu kejadian muncul mata dadu berjumlah 5 dan 8. Ini jelas tidak ada. Atau A irisan B sama dengan himpunan kosong. Kejadian tersebut termasuk dua kejadian saling lepas. Peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 8 bisa kita cari dengan menggunakan rumus PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Kita masukkan NA tadi dengan 4, NB 5, kemudian NS-nya 36, diperoleh PA gabungan B sama dengan 1/4. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 8 sama dengan 1/4. Perhatikan contoh yang kedua berikut. Dari satu set kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang terambil kartu bernomor ganjil atau king. Kalian perhatikan NS sama dengan 52 untuk kartu bridge itu banyaknya ada 52. Misalkan A kejadian terambil kartu bernomor ganjil, berarti NA sama dengan 4 kali 4 karena nomor ganjil ada 4, kemudian jenis kartu ada 4, diperoleh NA sama dengan 16. B adalah kejadian terambil kartu king. Banyaknya kartu king itu ada 4. A irisan B kejadian terambil kartu bernomor ganjil dan king. A irisan B sama dengan himpunan kosong. Kejadian tersebut termasuk dua kejadian saling lepas karena irisannya itu sama dengan himpunan kosong. Peluang kartu bernomor ganjil atau king itu sama dengan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Tinggal kita ganti NA dengan 16 dan NB dengan 4, diperoleh PA gabungan B sama dengan 5/13. Jadi peluang terambil kartu bernomor ganjil atau king adalah 5/13. Kita lanjutkan peluang dua kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Jika A dan B dua kejadian saling bebas, maka PA irisan B sama dengan PA kali PB. Keterangannya PA irisan B yaitu peluang kejadian A dan B. PA itu peluang kejadian A, sedangkan PB peluang kejadian B. Agar lebih jelas, kalian perhatikan dulu contoh soal berikut. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama-sama. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu 3 dan B adalah kejadian muncul gambar pada uang logam. Tentukan peluang kejadian A dan B. Apakah kejadian A dan B saling bebas? Cara menyelesaikan soal seperti ini, kalian perhatikan langkah pertama yaitu kita tentukan dulu S-nya, kita
cari dulu S itu 1, A, 2, A dan seterusnya. Kita hitung NS sama dengan 12. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu 3. Kita tentukan A-nya dulu, yaitu 3, A, kemudian 3, G, sehingga NA sama dengan 2. PA sama dengan NA dibagi NS, tinggal kita gantikan NA diganti 2, sedangkan NS diganti 12, diperoleh PA sama dengan 1/6. Misalkan B kejadian muncul gambar. Kita tentukan dulu B-nya, yaitu 1, G, 2, G dan seterusnya. Kita hitung NB ternyata ada 6. PB kita cari dengan rumus tadi, yaitu NB per NS sama dengan 6/12. Kita sederhanakan, yaitu PB sama dengan setengah. A irisan B itu adalah kejadian muncul mata dadu 3 dan gambar. A irisan B kita tentukan dulu, yaitu 3, G, sehingga NA irisan B sama dengan 1. PA irisan B kita cari dengan rumus NA irisan B dibagi NS, kita masukkan NA irisan B kita ganti dengan 1, sedangkan NS itu kita ganti 12. Jadi PA irisan B sama dengan 1/12. Jadi peluang kejadian A dan B adalah 1/12. Kita hitung PA kali PB. Kita masukkan PA-nya tadi 1/6, sedangkan PB itu 1/2. PA dikalikan PB yaitu 1/12. Oleh karena PA irisan B sama dengan PA kali PB, maka kejadian A dan B itu adalah kejadian yang saling bebas. Kita lanjutkan peluang dua kejadian tidak saling bebas atau peluang bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka yang pertama, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan. Bisa kalian lihat di sini lambangnya. Yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan. Bisa dilihat di sini, dicermati syaratnya PA tidak sama dengan 0. Agar lebih jelas, kalian perhatikan contoh berikut. Sebuah kotak berisi 4 bola merah dan 2 bola biru. Dari kotak diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian bola pertama. Tentukan peluang terambil bola pertama merah dan kedua biru. Kita tentukan dulu banyaknya bola, yaitu 4 tambah 2 sama dengan 6. Banyaknya bola merah itu NM sama dengan 4. Lihat di sini, banyaknya bola merah adalah 4. Sedangkan banyaknya bola biru yaitu 2. Misalkan M adalah kejadian terambil bola merah pada pengambilan pertama, sedangkan B kejadian terambil bola biru pada pengambilan kedua. Pada pengambilan pertama tersedia 4 bola merah dengan jumlah seluruh bola yaitu 6. Peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama kita masukkan ke rumus, diperoleh PM sama dengan 4/6 sama dengan, kita sederhanakan, 2/3. Bola merah yang telah terambil tidak dikembalikan, hati-hati di sini, ke dalam kotak. Maka pada pengambilan kedua tersedia 2 bola biru dan jumlah seluruh bola berkurang 1.
Peluang bola biru yang terambil setelah kita mengambil bola merah yang pertama itu sama dengan NB dibagi NS kurangi 1 diperoleh 2/5. Dengan demikian termasuk 2 kejadian bersyarat. Peluang terambil bola merah kemudian bola biru itu tinggal kita kalikan saja, yaitu 2/3 kali 2/5 diperoleh 4/15. Jadi peluang terambil bola merah itu yang pertama dan bola yang kedua itu biru adalah 4/15. Demikian, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.